Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di hari spesial Lebaran di tahun 2021 ini? Semoga semua teman-teman dimanapun kalian berada tetap sehat dan terus dilimpahkan rezeki serta dipermudah segala urusan, dan dimanapun berada tetap dilindungi Allah SWT. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sejarah novel yang sempat minggu kemarin tertunda karena libur lebaran. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak bareng-bareng. Dengan pengertian novel menurut para ahli. Menurut Nuri Giantaro, novel adalah karya prosa fiksi yang dikemas tidak terlalu panjang, tetapi tidak juga terlalu pendek. Yang kedua, menurut Aristoteles, novel adalah karya sastra yang ditulis dengan cara tidak menjiplak dari kenyataan, melainkan novel sebagai karya sastra yang mengungkapkan atau menuliskan secara universal dari konsep-konsep umum. Ketiga, menurut Agus Priantoro, penokohan dalam pembuatan novel penting sekali memberikan karakter pada tokoh yang diibaratkan, di mana penokohan yang dimunculkan dapat diketahui karakternya hanya lewat arti fisik, cara bertindak, dan lingkungan tempat tinggal dari si tokoh yang telah diciptakan. Selanjutnya, menurut Nur Hadi dan Daud, yang mendefinisikan novel sebagai bentuk karya sastra yang memuat nilai-nilai budaya, moral, pendidikan, dan sosial. Dan yang terakhir, menurut Scholes, mengartikan novel sebagai cerita yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa imajinatif atau fiktif secara nyata, di mana cerita tersebut bagian dari bayangan si penulis novel. Penulis mendapatkan bayangan di dalam pikiran melalui pengamatan ataupun pengalaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur novel sejarah adalah sebuah susunan struktur pembahasan yang terdapat di dalam novel sejarah itu sendiri, sebagai pembeda dari teks cerita lainnya. Struktur novel sejarah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, urutan peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Orientasi, apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi di dalam novel sejarah adalah bagian awal atau dapat dikatakan sebagai pembukaan sebelum ke pokok pembahasan cerita di dalam novel sejarah. Urutan peristiwa. Apa yang dimaksud dengan urutan peristiwa? Urutan peristiwa merupakan sebuah rekaman tentang kejadian yang terdapat di dalam novel sejarah. Pada umumnya, di dalam novel sejarah terdapat urutan kronologi yang diurut secara teratur. Reorientasi. Apa yang dimaksud dengan reorientasi? Reorientasi di dalam novel sejarah adalah bagian yang terdapat di dalam novel sejarah yang berisi tentang komentar yang diberikan oleh penulis itu sendiri mengenai cerita yang terdapat di dalam novel sejarah. Selain terdapat struktur novel sejarah, di dalam novel sejarah pun terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam novel sejarah terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama, tema novel sejarah. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Keempat, plot atau alur. Kelima, latar belakang atau setting. Keenam, sudut pandang. Ketujuh, gaya bahasa. Dan kedelapan, amanat atau pesan moral. Tema novel sejarah. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan atau ide yang terdapat di dalam sebuah novel. Dengan kata lain, tema merupakan pokok pembahasan dari sebuah novel. Sebelum membuat novel sejarah, mencari tema merupakan hal paling penting yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tokoh. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah
pemeran atau orang yang menjadi pelaku di dalam sebuah cerita novel sejarah. Tokoh itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran. Penokohan. Apa yang dimaksud dengan penokohan? Penokohan adalah gambaran dari watak sebuah tokoh di dalam novel sejarah. Berbeda dengan tokoh, tokoh adalah orang yang berperan, sedangkan penokohan adalah watak dari tokoh yang berperan di dalam novel cerita. Plot atau alur. Plot adalah rangkaian urutan peristiwa yang terdapat di dalam novel sejarah. Berikut ini tahapan alur atau plot adalah tahap pengenalan, pertengahan atau konflik, pertumbuhan atau penanjakan, klimaks atau puncak ketegangan, anti klimaks, dan ending atau akhir dari cerita. Berdasarkan alur cerita di dalam novel sejarah, terdapat 3 alur cerita, yaitu alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Latar belakang atau setting hampir sama dengan karya sastra lainnya. Novel sejarah juga memiliki latar belakang atau setting. Apa yang dimaksud dengan latar belakang? Latar belakang adalah hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya cerita novel sejarah. Sudut pandang. Seperti novel pada umumnya, novel sejarah juga memiliki unsur intrinsik sudut pandang. Apa itu sudut pandang novel? Sudut pandang adalah cara pandang yang diberikan sang pengarang di dalam novel sejarah. Secara umum terdapat 2 jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Setiap judul novel memiliki gaya bahasa masing-masing sesuai dengan siapa yang menulis novel tersebut. Dengan kata lain, beda penulis, beda gaya bahasa. Begitu pula dengan novel sejarah, memiliki gaya bahasa masing-masing. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral. Sebuah karya sastra tidak lengkap rasanya jika tidak memiliki pesan moral yang dapat diambil di dalam sebuah cerita. Sehingga di dalam novel sejarah juga terdapat pesan moral yang dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Yang pastinya amanat adalah pesan moral yang bersifat positif. Pada umumnya, karya sastra memiliki kaidah kebahasan itu sendiri. Begitu pula dengan novel sejarah juga memiliki kaidah kebahasaan novel sejarah. Apa saja kaidah kebahasaan novel sejarah? Berikut ini kaidah kebahasaan novel sejarah yang terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya, kalimat bermakna lampau. Pelayan telah menyelesaikan pekerjaan memasaknya di dapur. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, sejak saat itu, pada zaman dahulu, pada awal. Contoh kalimat, setelah berbicara dengan ayahnya, pangeran kemudian berjalan menuju kamarnya dengan wajah gembira. Menggunakan kata kerja dan tindakan. Contohnya, sang raja bersiap untuk menghukum prajurit yang melanggar peraturan. Menggunakan kalimat kata kerja yang secara tidak langsung. Contohnya, raja bercerita tentang pangeran yang menangis pada saat ingin berpisah dengan ibunya. Yang kelima, menggunakan kata kerja dengan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan. Contoh, Raja Majapahit sepemikiran dengan Raja Sriwijaya. Contoh lain, prajurit memiliki perasaan yang sama dengan raja. Terdapat banyak dialog. Contoh, Raja, apa yang kamu lakukan? Putri, saya sedang memasak. Ketujuh, banyak menggunakan kata sifat. Contoh, seperti yang terlihat Gajah Mada memiliki hati yang mulia. Bahkan seorang prajurit menangis ketika melihat apa yang dilakukan Gajah Mada. Materi tentang manfaat novel sejarah bagi sejarah publik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya belajar sejarah akan sangat terasa membosankan apabila kita selalu berkutik dalam hal membaca buku. Nah, oleh karena itu ada sedikit solusi dalam mempelajari sejarah secara lebih efektif, yakni membaca sejarah melalui novel sejarah. Nah, dalam novel sejarah ini
sejarah dikemas secara lebih rinci dan lebih santai dalam berbentuk novel. Nah, langsung saja manfaat dari novel sejarah antara lain yang pertama dapat dilihat dari segi manfaat membaca novel sendiri. Tentunya membaca novel sejarah merupakan hiburan di mana pembaca diajak masuk ke dalam kehidupan para tokoh yang mempunyai kisah di luar kisahnya itu sendiri. Nah, yang kedua, novel sejarah mengambil setting dan pola tokoh sejarah pada masa lampau. Nah, dari aspek ini pembaca novel sejarah akan mendapatkan banyak informasi mengenai sejarah itu sendiri. Nah, yang ketiga, pembaca novel mendapatkan pengalaman hidup lebih banyak walaupun secara real mereka tidak mengalami sejarah itu sendiri. Nah, tetapi dapat mendapatkan pengalaman lebih dari apa yang dilakukan orang lain saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Salimuddin, saya akan menjelaskan tentang strategi penyampaian media sejarah melalui novel. Nah, strategi ini merupakan hal yang baru bagi sejarawan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat membaca masyarakat. Tentunya dengan menghadirkan bacaan yang ringan, menantang, dan menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, selain itu, adanya novel sejarah ini guna meningkatkan keingintahuan masyarakat akan sejarah. Salah satu keunggulan penggunaan media novel ini adalah adanya pendekatan emosional gitu. Pendekatan emosional ini nantinya akan membuat si pembaca masuk ke dalam alur cerita. Jadi alam bawah sadar pembaca ini masuk ke dalam alur cerita dari novel tersebut, novel sejarah tersebut. Nah, yang kemudian hasilnya akan menimbulkan kritis gitu. Jadi pemikiran yang kritis, pemikiran yang kreatif, kritis, yang nantinya bermanfaat untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang melalui belajar dari masa lalu yang dikorelasikan dengan keadaan masa sekarang. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama menentukan topik terlebih dahulu. Ya, terus yang kedua adalah menjelaskan tentang latar belakang sejarah tersebut gitu. Jadi sebelum membaca novel tersebut ada baiknya untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah yang sebenarnya, sejarah yang realnya gitu. Lalu yang ketiga adalah membaca novel tersebut. Nah, setelah membaca novel yaitu yang keempat adalah telaah fiksi sejarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini Rahma akan menjelaskan contoh-contoh dari buku-buku yang berlatar sejarah. Mungkin di luar sana juga banyak sekali buku-buku yang based on history, namun Rahma akan menjelaskan secara general saja beberapa buku. Yang pertama adalah buku Max Havelaar, karya Multatuli. Nah, buku ini mengkisahkan seorang asisten residen Lebak Baru yang sangat geram terhadap kondisi rakyat Lebak yang sangat miskin. Ternyata kemiskinan ini diakibatkan oleh adanya bupati yang sangat korup, rakus, dan juga sangat memeras rakyatnya. Tidak hanya memeras secara secara materi, namun juga secara fisik gitu ya, si bupati ini. Nah, hubungan patron dan klien ini dimanfaatkan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk memperlancar tujuannya. Nah, karena memang si Deuys Dekker ini adalah orang baik, ia merasa kasihan terhadap rakyat Lebak yang sangat tidak sejahtera gitu ya. Maka ia melaporkan dan mengusulkan untuk memecat Bupati Lebak gitu. Namun alih-alih digubris oleh pemerintahan kolonial Belanda,
bahkan sampai si Deus Dekker ini melaporkan kebobrokan Bupati Lebak sampai ke Gubernur Jenderal, malah dia yang menyerah sendiri gitu, dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Nah, buku ini juga tidak hanya menggambarkan dari sudut pandang seorang asisten residen di Lebak, Banten, namun juga menggambarkan dari sudut pandang seorang rakyat biasa, seorang adinda yang harus kehilangan kekasihnya, yang harus pergi ke Lampung gitu karena mencari keadilan. Nah, menurut Pramudia Anantatur, buku ini merupakan buku yang membunuh kolonialisme, dan juga buku yang menjadi salah satu yang merubah haluan pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua adalah Dedes Arok. Dedes Arok ini merupakan buku karya Pramudia Anantatur yang menurut saya buku ini tidak menjawab bahwa hubungan Dedes dan Arok ini bukanlah hubungan yang hubungan yang mistis irasional karena adanya kutukan dari keris gandring. Namun menurut saya adalah buku ini memperlihatkan bagaimana romans politik yang sangat kompleks gitu. Pergolakan batin seorang Dedes, wanita cantik yang harus dihadapkan dengan seorang Arok, seorang warga sipil yang sangat rakus dan juga licik gitu. Kemudian yang ketiga adalah Tetralogi Pulau Buru. Mungkin teman-teman juga sudah membaca, ada sebagian yang membaca, dan juga yang terkenal dari Tetralogi Pulau Buru itu adalah buku Bumi Manusia. Bagaimana digambarkan si Mingke yang menjadi tokoh utama ini mencari keadilan, kesetaraan keadilan terhadap istrinya gitu. Dan juga dia sangat-sangat memperjuangkan keadilan. Jadi keadilan kan di dalam buku itu diperlihatkan bahwa keadilan itu berbeda antara keadilan warga pribumi dengan warga Belanda gitu. Nah, si Mingke itu berusaha untuk mencari keadilan gitu. Kemudian Laut Bercerita ini menceritakan mengenai seorang aktivis mahasiswa UGM bernama Biru Laut Wilosobo, seorang aktivis. Ia sangat-sangat yang ikut terhadap kelompok kecil yang mengaspirasikan haknya kepada pemerintahan Orde Baru. Namun karena memang kondisi politik Orde Baru yang sangat tidak sehat, maka si Laut Biru ini dalam perjuangkan hak-haknya itu mendapat sekali struggling gitu. Banyak sekali harus struggling gitu. Banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapkan gitu. Nah, di awal-awal buku ini diperlihatkan bahwa hubungan si Laut ini tidak hanya hubungan antara seorang aktivis saja gitu, namun juga digambarkan sebagai seorang teman, sebagai seorang kekasih, sebagai seorang adik kakak, dan juga seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Nah, akhir dari cerita ini memperlihatkan sudut pandang adiknya si Laut untuk merasa kehilangan sekali si Laut, karena diceritakan si Laut itu setelah mengaspirasikan dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pemerintahan Orde Baru, ia kemudian hilang gitu. Nah, mungkin buku ini bisa mewakili bagaimana sih perjuangan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan juga menurut saya buku ini juga menggambarkan bagaimana sisi keluarga aktivis-aktivis, sisi perasaan keluarga aktivis-aktivis yang hilang. Mungkin ini diwakili oleh si Laut, kan si Laut hilang gitu di akhir. Mungkin mohon maaf karena emang terbatas oleh
waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, mangga ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.